Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sadia Septiana Rahman. Di sini aku akan menjelaskan mengenai psychoanalysis and psychodynamic therapies. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud, di mana terapi ini berfokus pada alam bawah sadar klien. Dalam prosesnya, Freud menggunakan cathartic method. Pada metode ini, Freud berusaha masuk ke alam bawah sadar klien di bawah pengaruh hipnosis. Dalam hal ini, Freud menggunakan talking di mana klien dapat menceritakan pengalaman atau peristiwa masa lalu yang menyebabkan trauma. Menurut Freud, tingkat kesadaran seseorang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah conscious mind atau pikiran sadar. Artinya, kita menyadari segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Yang kedua, preconscious mind atau pikiran prasadar. Dalam hal ini, kondisi klien berada antara sadar dan tidak sadar. Yang ketiga, unconscious mind atau alam bawah sadar. Kondisi di mana klien berada dalam keadaan tidak sadar, dan hal ini menjadi titik fokus dalam terapi psychoanalysis and psychodynamic therapies. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Yang pertama ada id. Id merupakan kepribadian seseorang yang sudah ada sejak lahir, meliputi amoral, impulsif, dan irasional. Id ini beroperasi sesuai dengan pleasure principle, di mana ia akan mengejar atau berusaha untuk memperoleh kesenangan. Yang kedua ada ego. Ego merupakan kepribadian conscious atau dalam bentuk sadar. Ego ini menggunakan reality principle yang artinya berfungsi untuk menangani atau memenuhi keinginan dari id. Ego berpikir menggunakan secondary process, yaitu berpikir melalui situasi yang terjadi. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan bentuk dari naluri yang mencerminkan nilai-nilai moral. Nilai moral ini muncul karena adanya ajaran dari orang tua atau lingkungan sekitar. Superego ini bekerja sesuai dengan moral principle. Untuk melakukan terapi ini, Freud menggunakan beberapa teknik, yaitu free association atau asosiasi bebas. Dalam teknik ini, klien dengan bebas menceritakan apa yang ada di benaknya tanpa adanya sensor. Jadi, klien dapat menceritakan pengalaman atau peristiwa yang menyebabkan trauma. Yang kedua, ada dream analysis. Pada proses ini, klien diminta untuk bermimpi dan mengingat kembali mimpinya, karena Freud percaya bahwa mimpi adalah the royal route to the unconscious, atau jalan menuju ketidaksadaran. Mimpi seseorang memiliki dua aspek, yaitu manifest content atau makna jelas, dan latent content atau makna tersembunyi. Yang ketiga ada analysis of transference, merupakan proses pemindahan perasaan klien kepada konselor sehingga klien dapat mengetahui respon dari konselor, baik itu respon positif maupun respon negatif. Yang keempat ada analysis of resistance, atau bentuk perlawanan terhadap ingatan klien yang menyebabkan trauma atau kecemasan. Yang kelima ada interpretation, teknik di mana konselor memahami segala pikiran, perasaan, atau tindakan klien yang terjadi di masa lalu atau sekarang yang kemudian akan dianalisis. Dan berikut ini merupakan contoh kasusnya. Pada saat SMP, Alia tidak sengaja tercebur ke kolam renang akibat terpeleset. Sudah hampir 5 menit Alia berada di dalam air. Alia berusaha naik tetapi tidak bisa. Hingga akan saat kehabisan nafas, ada seseorang yang menariknya dari belakang untuk naik. Sejak saat itu, Alia mengalami trauma akan berenang, hingga trauma itu berkelanjutan hingga sekarang. Pada suatu hari, ada yang mengharuskan Alia untuk ikut olimpiade renang demi masuk ke universitas. Alia datang ke psikiater untuk mengatasi traumanya. Bagaimanakah penyelesaiannya? Untuk penyelesaian masalah dari Alia, konselor meminta Alia untuk berbaring di atas sofa, kemudian konselor menggunakan free association yang mana Alia dapat menceritakan apa yang ia rasakan di bawah alam sadar dengan bebas. Dengan begitu, klien akan merasakan emosional memori masa lalunya. Setelah klien menceritakan pengalaman atau peristiwa masa lalu, konselor akan merangkai ingatan tersebut dan kemudian akan ditemukan wawasan untuk membantunya sembuh dari trauma. Berikut ini adalah beberapa istilah yang ada di psychosexual and psychosocial stage of development. Yang pertama ada oral stage, yang kedua ada anal stage, yang ketiga ada phallic stage, yang keempat ada latency stage, yang kelima ada genital stage. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai psychoanalysis and psychodynamic therapies. Semoga bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.